البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hasan Al-Fazari radhiyallahu an, yang beliau masih terkesan dengan terpengaruh dengan kebiasaan sebagai Badui, maka dia masuk menemui Umar setelah disyafaati oleh Al-Hur bin Qais yang menjadi orang kepercayaan Umar. Dipercaya bukan karena hartanya, bukan karena kebangsawanan, tapi karena beliau adalah ahli Quran yang betul-betul ahli Quran. Bukan hanya pandai baca Quran lalu setelah itu minta duit dan sebagainya. Fa'adzina lahu Umar, lalu Umar mengizinkan dia untuk masuk. Tayyib. Adzina lahu berarti yang diizinkan masuk cuma satu orang atau dua orang? Jelas yang dimaksudkan adalah dua orang. Cuma lahu karena intinya yang minta adalah siapa? Uyainah bin Hisn. Maka dia ini yang dibahas. Adapun masalah Hur bin Qais memang dia adalah teman dekat Umar. Tayyib. Falamma dakhal, ketika Uyainah bin Hisn ini telah masuk, qal hi, dalam lafaz yang lain hi, belakangnya ada hak saktah. Ya Ibnul Khattab, kata para ulama ini adalah kalimatut tahdid, ancaman. Dan ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Amirul Mukminin wajib untuk dimuliakan. Amirul Mukminin yang lain-lain aja wajib dimuliakan, apalagi ini adalah Amirul Mukminin terbaik setelah sepeninggal Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yaitu Umar ibnul Khattab. Harusnya dimuliakan dengan kalimat-kalimat yang baik, karena bagian dari syariat Islam untuk untuk menghormati penguasa. Tidak boleh dengan kata-kata yang keras, yang kasar, yang kejam, tapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, dan beliau juga menyarikan dari kalam ulama-ulama sebelumnya tentang masalah kenapa kita harus memuliakan para penguasa. Padahal dulu para penguasa sebelum dia berkuasa dengan kita baik, tapi setelah dia berkuasa dia jadi jual mahal sama kita. Kata beliau, yang namanya kekuasaan itu adalah bagaikan khamr. Orang yang sebelum minum khamr dia masih pikirannya segar, tapi setelah minum khamr maka ada sukar, yaitu ada kemabukan. Demikian pula masalah kekuasaan. Orang sebelum berkuasa pikirannya cenderung jernih, tapi setelah dia berkuasa maka dia akan mabuk. Boleh jadi mabuk karena kenikmatan atau mabuk karena pening. Urusan dari E sampai Z atau kalau ada huruf lain pun akan diurus juga oleh dia itu. Perkara yang sangat rumit dari awal sampai akhir. Maka betul-betul keadaannya mabuk, terlalu pening, terlalu letih. Maka yang seperti ini menyebabkan dia akan suka untuk dimuliakan, dan ini wajar. Makanya Islam mengharuskan untuk memuliakan para penguasa. Karena namanya orang yang istilahnya mabuk, kalau kita kasari nanti yang muncul sesuatu yang lebih membahayakan. Kalau sekedar orang mabuk maka dia cuma satu orang. Sementara kalau yang mabuk adalah penguasa, maka dia mampu menggerakkan pasukan satu negeri. Ya, ini bahaya. Satu negeri atau satu negara, dan mampu untuk sebagai kepala negara dia minta bantuan ke negara lain, lebih letih lagi. Maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan, merubah kesalahan penguasa dengan pedang ataupun dengan ketapel barangkali, atau dengan yang lain-lain, itu nggak boleh. Tapi dengan kalimat-kalimat yang baik, diingatkan tentang masalah rasa takut kepada Allah dan sebagainya. Makanya para ulama salaf, mereka jumhurnya, kecuali yang waktu itu tergelincir karena hadis waktu itu memang masih proses pengumpulan, boleh jadi. Maka jumhur salaf mereka mengingatkan dengan baik, kalimat-kalimat yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus, sebagaimana di dalam kitab Mawaidul Khulafa punya Ibnul Jauzi. Nasihat-nasihat para salaf kepada para khulafa menyebabkan khalifahnya menangis, terharu dan sebagainya. Itu adalah metode yang bagus, dan sebagainya sudah nukilkan di dalam buku Bekerja Lebih Baik Daripada Meminta-minta, itu bekerja dan berhutang. Nasihat-nasihat yang bagus dengan halus, dengan baik, tanpa berniat untuk mencari dunia, tanpa berniat untuk membenarkan kebatilan, tapi dengan bahasa yang baik. Maka orang akan lebih mau menerima nasihat kalau kita ajak dengan yang baik-baik, terutama ketika dia dalam keadaan sedang mabuk seperti itu. Sementara secara umum orang Badui dia tidak paham pola-pola yang semacam ini, anjuran dan batasan-batasan syariat yang seperti ini. Yang lebih mustahil adalah orang sudah di tengah kota masih bergaya Badui lagi, ya ini muskilah.
Sudah belajar lama ternyata apa gayanya masih badui, bersikap kasar kepada penguasa, memberontak, mencaci maki, menjelek-jelekan, seakan-akan dia tidak tahu syariat. Kalau Uyainah bin Hisn ini masih apa? Masih boleh dimaklumi karena dia tinggal di perkampungan pedalaman, nggak tahu syariat secara apa terperinci. Sehingga kalimatnya seperti ini. Maka orang yang sudah di perkotaan, sudah tahu syariat, maka apa harusnya dia mengikuti syariat yang telah dia ketahui tadi. Kalau belum maka belajar. Belajar dulu baru apa? Baru berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sudah letih-letih demonstrasi kemudian baru saya nggak tahu ilmunya ini. Makanya belajar dulu. Baru apa? Baru bertindak. Tapi disebutkan di sini ya Ibn al-Khattab. Ini juga apa? Ini juga penghinaan yang kedua. Bukan ya Amirul Mukminin atau ya Aba Hafiz lah paling tidak. Ini langsung apa? Wahai anak al-Khattab. Ini kalimat yang kasar seperti ini. Sementara Umar Ibnul Khattab, panggilan umum beliau bukan Ibnul Khattab. Kecuali kalau sudah terkenal Ibnu siapa, itu nggak masalah, bukan penghinaan. Kita mengatakan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, itu bukan penghinaan karena memang mereka memang masyhurnya itu. Sementara Umar masyhurnya bukan Ibnul Khattab. Masyhurnya adalah Abu Hafiz atau paling tidak ya Umar dan sebagainya. Sementara yang lebih baik adalah ya Amirul Mukminin. Baik. Ini adalah apa? Kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, fa wallahi ma tu'tinal jazl. Demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak. Sebenarnya ada kesalahan yang lain, yaitu apa? Salam aja enggak. Sudah langsung masuk, sudah menggebrak ini itu. Ini kesalahan. Sebagaimana disebutkan di sebagian syarah itu. Harusnya salam baik-baik, kami datang dari jauh begini, mengingatkan ini. Itu lebih baik, ada protokoler yang baik, adab-adab yang baik. Bukan masuk-masuk langsung apa? Minta mana kunci duit. Enggak seperti itu. Engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak. Padahal apa? Kalau dia lihat keadaan Umar, harusnya dia malu. Oh, ini Amirul Mukminin sudah apa? Dengan kekuasaan yang sedemikian besar, pakaiannya sendiri tambal 14. Ini harusnya malu lihat Umar. Sementara apa? Walaupun Uyainah ini orang Badui kaya-kaya mereka. Nah, sementara Umar walaupun beliau di pusat pemerintahan, beliau sendiri disebutkan di dalam Tarikh Dimashq, beliau itu khutbah dalam keadaan memang pakai bajunya seperti itu, bukan menipu seakan-akan sederhana padahal kaya, enggak. Memang beliau seperti itu. Yaitu apa? Tambal 14 kainnya itu. Ini menunjukkan apa? Betapa zuhudnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Bahkan ketika mendapatkan banyak harta, enggak kemudian beliau ambil untuk diri sendiri dulu, baru sisanya untuk masyarakat. Tapi apa? Betul-betul masyarakat yang diutamakan, dan kisah itu banyak. Dan disebutkan di dalam ini kisah yang jarang ana sebutkan, yaitu kisah yang di Al-Adqiya punya Ibnul Jauzi. Ketika itu apa? Umar mendapatkan perbendaharaan yang banyak dari apa? Dari peperangan. Dan biasa beliau langsung apa? Letakkan di masjid. Kemudian apa? Ketika beliau masuk masjid, beliau lihat-lihat, langsung dibagi-bagi. Duitnya dibagi ke orang yang datang sholat bagi. Nggak perlu proposal, nggak perlu apa, langsung bagi. Kalau sekarang orang akan rajin sholat itu kalau macam itu. Masjid akan penuh itu. Di sana ada duit atau nggak ada duit, zaman salaf masjid tetap penuh. Kemudian beliau lihat ada apa? Ada rida yang bagus-bagus, selendang-selendang yang cantik-cantik. Pada zaman dulu memang apa? Orang mencontoh Nabi. Terkadang apa? Terkadang pakai gamis, terkadang pakai rida, pakai selendang. Nah, di Yaman sering kita pakai selendang karena waktu itu memang sejuk juga dan itu hiasan yang bagus. Cuma ketika beliau periksa-periksa, ada selendang yang jelek, ada yang dia aib. Maka dia ragu, nanti saya kasihkan pada siapa, nanti dia akan sakit hati. Sementara apa? Jelas nanti kalau nggak semua dikasihkan kurang. Ketika dilihat-lihat, oh ini apa itu? Ada orang-orang yang layak diutamakan, tapi ini kurang satu aja. Beliau bingung, ini terus gimana? Sudah, ini aja kita jadikan sebagai ujian. Yaitu apa? Beliau suruh orang untuk apa? Ambilkan kerusi untuk saya. Maka apa? Diambilkan kerusi sebagai Amirul Mukminin. Lalu apa? Beliau jadikan selendang-selendang itu ada di hadapan beliau. Kemudian apa? Beliau jadikan selendang yang jelek itu di bawah bontot beliau diduduki. Tapi apa? Terjulur sedikit sisanya. Kemudian apa? Satu orang dipanggil. Ini ambil sendiri itu selendang apa yang kamu sukai. Mereka ambil pergi. Ada satu orang yang disuruh pilih. Dia lihat itu, kemudian lihat apa yang diduduki Umar. Dia mengatakan, Amirul Mukminin, kenapa Anda menyembunyikan yang itu? Dia bilang, sudah kamu pilih yang lain.
Enggak, saya pilih apa yang Anda sembunyikan. Sudah buruk sangka dia. Ya, Amirul Mukminin bilang, aku nasihatkan pada kamu, ambil yang lain, ini biarkan untuk aku aja. Enggak, saya milih yang Anda pilih itu aja, yang Anda sembunyikan. Betul, kamu sumpah nggak akan minta yang lain? Enggak, saya pasti pilih yang itu aja, saya tahu itu. Nah, dia udah buruk sangka pada Umar. Udah akhirnya apa? Setelah dia sumpah, dah, ini ambil sendiri. Diambil. Amirul Mukminin, kenapa jelek? Aku sudah bilang pilih yang lain, kamu nggak mau. Akhirnya ya udah balik. Salah siapa? Udah buruk sangka, oh ini dia menyembunyikan untuk diri sendiri, dah saya pilih itu aja. Ini salah sendiri, buruk sangka kepada Umar. Akhirnya ya dapat yang jelek. Baik. Maka harusnya orang yang menuntut Umar, dia harus lihat Umar sendiri pakaiannya seperti apa, keadaannya seperti apa. Bahkan apa ketika terjadi amur ramadah, yaitu apa musim kekeringan yang amat sangat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mudahis, dan itu ma'ruf di dalam kitab-kitab yang lain juga, yaitu apa betul-betul pada waktu itu terjadi angin yang sangat kencang dan masyarakat itu kekurangan makanan, sampai-sampai apa kerikil-kerikil pun berterbangan, sampai debu-debu itu membentuk gumpalan-gumpalan yang menakutkan di udara. Dan sedemikian hebatnya angin itu sampai apa binatang-binatang yang liar pun mereka berlindung kepada manusia, masuk ke rumah-rumah orang pun biarkan karena semuanya pada ketakutan. Nah, Umar bersumpah bahwasanya apa beliau tidak akan makan makanan biasa sampai apa masyarakat itu selamat dari ini semua. Beliau cuma apa makan, dan itu disebutkan juga di dalam tarikh Dimashq, beliau hanya makan apa kacang dan minyak aja. Menunjukkan apa betul-betul keadaan beliau adalah sangat baik, betul-betul beliau adalah mengutamakan rakyat. Rakyat diutamakan, baru apa beliau terakhir sebagai apa sebagai pemimpinnya. Ini adalah contoh bagi kita semua. Tayyib, kemudian apa? Si Uyainah bin Hisn mengatakan, "Wala tahkum fina bil adl," dan engkau itu tidak menghukumi kami dengan keadilan. Ini juga salah besar dan kisah terlalu banyak tentang apa masalah keadilan Umar, bahkan terhadap diri Umar itu sendiri. Kisah banyak sekali dan bagus. Dan juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam apa? Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, pernah terjadi perselisihan antara Umar dengan seorang sahabat. Lalu apa? Umar memanggil, kalau nggak salah waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian apa? Umar mengatakan, saya ada perselisihan dengan saudara ini. Bukan mengatakan orang ini atau rakyat ini, tapi apa? Saudara ini. Maka saya jadikan kamu sebagai hakim. Maka kemudian apa? Mereka berdua duduk di bawah, yaitu apa? Umar dan yang bermasalah. Kemudian apa? Ubay bin Ka'ab disuruh duduk di atas pembaringan. Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda duduk di samping saya. Umar mengatakan, enggak, saya sebagai apa? Saya di sini statusnya sama dengan saudara ini. Kamu sebagai hakim, kamu duduk di atas, saya yang di bawah. Kamu hukumi dengan hukum Allah. Ini menunjukkan apa? Betapa adilnya Umar dan tahu posisinya dan dalam kondisi apa dia harus berbuat. Maka ketika keadaan beliau yang sudah sedemikian dermawannya itu, dan kedermawanan Umar terkenal dan kisah banyak sekali di Sahih Bukhari dan lain-lain itu. Demikian pula masalah keadilan itu juga dituduh dengan syair lagi. Semuanya dibelakangi dengan apa? Al-Jazl Adl. Ini memang ahli syair, orang-orang Arab. Maka beliau pun marah sampai apa? Beliau ingin untuk memukul orang ini, dan ini adalah wajar. Cuma apa? Ketika beliau hendak memukul orang itu, langsung diingatkan oleh Al-Hur bin Qais mengatakan, ya Amirul Mukminin. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang yang dekat dengan penguasa jangan diam saja kalau ada kemungkaran. Dia ingatkan, tapi apa? Dengan kalimat yang baik. Bukan mendiamkan kebatilan, bukan apa itu? Membenarkan kedustaan, tapi apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat-kalimat yang baik. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikan pemaafan dan perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpaling maksudnya bukan apa? Bukan tidak memberikan nasihat, tetapi apa? Tidak ambil kisah dengan celaan-celaan mereka. Kemudian apa? Wa inna hadza minal jahilin. Sesungguhnya orang ini termasuk orang bodoh. Ini menunjukkan apa? La muhabata fiddin. Tidak ada berat sebelah, tidak ada kecondongan di dalam apa? Di dalam masalah agama. Walaupun ini paman dia sendiri, maka Ibn Qais tidak membela pamannya, dan bahkan apa? Bukan menggunakan kalimat yang
halus-halus, sesungguhnya paman saya bodoh. Enggak, inna hadza. Ini adalah kalimat apa? Kalimat perendahan. Makanya manakala dia lihat memang orang ini akhlaknya masih seperti itu, maka dipanggil dengan yang sesuai, inna hadza, bukan mengatakan inna ami atau dan seterusnya. Termasuk orang bodoh, dan ini juga apa? Ketegasan Al-Hur bin Qais mengatakan apa? Ini paman saya bodoh. Ini enggak malu untuk mengucapkan itu karena memang apa? Mereka adalah para ulama, mereka adalah ahlul Quran yang mereka telah diambil sumpah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Bodoh dikatakan bodoh, berilmu dikatakan berilmu, dan seterusnya, walaupun paman sendiri dan sebagainya. Tayyib. Berarti apa yang dimaksudkan? Manakala paman saya ini termasuk dari orang yang bodoh, maka dia masuk dalam keumuman akhir ayat tadi, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh, yaitu jangan diambil kisah jangan ambil peduli dengan ejekan-ejekan atau celaan mereka. Tidak perlu Anda membalas perbuatan mereka itu. Kemudian apa? Hur bin Qais bercerita, bahwa alam ini dohirnya adalah Hur bin Qais yang bercerita, atau boleh jadi Ibnu Abbas hadir di situ, semuanya mungkin. Wallahi ma jawazaha Umar radhiyallahu anhu hina talaha alaih. Demi Allah, Umar tidak melampaui ayat tadi ketika ayat itu tadi dibacakan oleh Al-Hur kepada beliau. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan memang beliau itu senantiasa berhenti di sisi kitabullah. Syariat dari Allah Ta'ala betul-betul dikerjakan, betul-betul ditaati. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, bahwasanya barang siapa orang itu senantiasa menjaga diri, membatasi diri seperti batasan-batasan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan taufik dari apa? Dari Allah Ta'ala. Setiap kali dia itu berusaha menjaga diri, membatasi diri sesuai dengan batasan Allah, berjalan seperti yang Allah inginkan, berhenti seperti yang Allah Ta'ala syariatkan, dan semacam itu, berbicara ketika memang layaknya untuk berbicara, diam ketika layaknya diam sesuai dengan dalil Al-Quran, maka dia akan dapat taufik dari Allah. Manakala Umar termasuk orang yang terbaik dalam masalah ini, maka beliau memang orang yang terbaik dalam masalah taufik. Rajin untuk apa? Taat pada Al-Quran, maka apa? Kalamnya jadi apa? Betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Bukan hanya setelah ditinggal Nabi, bahkan di zaman Nabi SAW. Dan kisah panjang tentang masalah apa? Taufik Allah kepada Umar, kesesuaian Umar dengan apa? Apa yang Allah Ta'ala inginkan, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau ada Nabi sepeninggalku, niscaya itu adalah Umar. Memang ini adalah taufik yang sangat besar, layak. Rasulullah SAW kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita tidak heran kalau Umar pun mencontoh seperti itu. Al-Quran nyuruh berjalan, beliau berjalan. Al-Quran nyuruh berhenti, berhenti. Al-Quran memerintah ini, dikerjakan. Al-Quran melarang, maka apa? Ditinggalkan. Memang ini adalah Umar ibnul Khattab. Akhlak beliau juga Al-Quran. Sebagaimana akhlak Ahlus Sunnah secara umum adalah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kadar ketaatannya tentunya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.